Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Dami dari Sistem Informasi kelas SI 101 dengan dosen Abdurrahman SE dengan mata kuliah ICT Literasi. Nah, untuk tugas kali ini saya mengambil tema atau topik yaitu ICT Literasi dalam dunia bisnis, kunci sukses di era digital. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ini ada daftar isinya. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, untuk pendahuluan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Informasi dan komunikasi atau ICT ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, pengolahan keuangan, hingga pengambilan keputusan. Nah, di sini pemasaran, contohnya misalnya yang lagi tren nih, untuk marketing digital. Nah, itu sangat dibutuhkan namanya teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di sana juga kita perlunya namanya skill dalam bidang teknologi untuk melakukan pemasaran. Jadi marketing digital itu biasanya juga bisa menggunakan kayak media sosial, AdSense, kayak web atau landing page. Nah, itu termasuk dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti itu ya. Dan penjualan. Nah, ini penjualan ini bisa dikatakan kayak e-commerce ya, kayak Tokopedia, kemudian perkembangan apa uh, toko-toko online kan gitu kan, kayak seperti yang Tokopedia, kemudian Shopee, Etsy seperti itu. Nah, untuk pengelolaan keuangan, nah ini untuk pengelolaan keuangan itu bisa seperti kayak banking, nah seperti itu. Nah, di sana kan ada teknologi juga, kayak misalnya transfer pun kita bisa menggunakan e-banking, kemudian ngecek saldo seperti itu kan ya. Oke, itu hanya untuk contoh, sedikit contoh untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu ICT literasi? Literasi informasi, komunikasi, dan teknologi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Nah, di sini kita teknologi itu artinya sangat cepat ya berkembang ya. Nah, di slide ini saya lihatkan ya, ini contoh gambar bagaimana teknologi itu berkembang ya. Nah, di sini kelihatan banget nih teknologi sekarang ini canggih banget nih. Dan saya juga menggunakan presentasi atau file presentasi ini menggunakan sebagian menggunakan AI dan aplikasi Canva. Nah, ini dia. Nah, saking cepatnya teknologi ini atau informasi berkembang ya, kita harus mengikuti zaman seperti itu ya. Nah, literasi sistem ini mencangkup berbagai keterampilan antara lain yaitu kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemampuan di sini misalnya kita mau bisa menggunakan handphone, kemudian di dalam handphone itu mungkin kayak ada aplikasi semacam kayak media sosial, kayak aplikasi brosur, nah seperti itu. Artinya kita bisa menggunakan atau ada interaksi lah dalam penggunaan teknologi di sana. Kemudian kemampuan mengakses dan mengolah informasi. Nah, ini juga. Selanjutnya kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital. Nah, ini juga termasuk seperti kayak message atau WhatsApp, Telegram, berbagi ya, kita bisa berbagi pesan atau media dari HP kita misalnya, atau dari lewat laptop seperti itu. Kemudian kemampuan membuat konten digital. Nah, ini juga yang tadi saya bilang untuk marketing digital atau
orang yang sedang berada di kayak di spesialis media sosial ya. Nah, di sana juga contohnya untuk penggunaan konten digital itu bisa menggunakan tools kayak Figma, kemudian Canva, kemudian Adobe, Photoshop atau Illustrator yang sangat banyak sih sekarang. AI pun sekarang ada juga namanya AI. Nah, untuk konten digital ini cangkupannya sangat luas ya dan tren banget kayak media sosial itu kayak TikTok, kemudian Instagram. Nah, itu seperti itu. Kemudian kemampuan menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah. Nah, ini juga sangat penting juga ya. Oke, kita lanjut. Kemudian manfaat literasi ICT dalam dunia bisnis yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, meningkatkan daya saing bisnis, memperluas pasar bisnis, meningkatkan kualitas produk dan layanan bisnis. Nah, meningkatkan ini itu dapat membantu pelaku bisnis melakukan berbagai tugas bisnis secara lebih efisien dan efektif. Misalnya dapat menggunakan otomatisasi tugas-tugas administrasi, mengelola data pelanggan atau menyiapkan database pelanggan, kemudian melakukan analisa data, baik data analisa media sosial atau marketing seperti itu. Kemudian meningkatkan komunitas internal dan eksternal. Nah, meningkatkan daya saing bisnis. Nah, di sini kita juga bisa mengembangkan produk dan layanan baru, memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Nah, di sini juga lanjut ke memperluas pasar bisnis. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pemasaran online misalnya kita bikin landing page atau promosi menggunakan media sosial seperti itu, menjual produk atau layanan secara online. Nah, di sini juga bisa memanfaatkan platform-platform kayak media sosial, Tokopedia atau TikTok atau Instagram seperti itu ya. Nah, bahkan di Instagram pun juga sekarang bisa jualan ya. Ada fitur namanya fitur bisnis ya. Kemudian membangun jaringan dengan pelaku bisnis di berbagai wilayah. Oke, kita lanjut untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, di sini juga kita bisa melakukan penelitian dan pengembangan produk, mendesain produk dan layanan yang lebih inovatif. Artinya kita bisa menggunakan yang lagi tren nih, misalnya pemanfaatan AI atau gambar AI ya misalnya gitu. Kita bisa uh, masukkan di desain produk kita seperti itu. Oke, kita lanjut. Cara meningkatkan literasi ICT yaitu dengan pendidikan formal, pendidikan non formal, pelatihan dan self learning. Nah, pendidikan formal ini kita bisa dapat dari sekolah sampai pendidikan atau kuliah ya. Kemudian pendidikan non formal. Nah, ini yang sangat menarik karena semenjak COVID kemarin sangat banyak bootcamp online yang bisa kita capai ya atau kita bisa ikutin seperti itu. Nah, pendidikan non formal ini seperti kursus, pelatihan, dan seminarnya. Biasanya juga ada Diskominfo atau pemerintah melakukan bootcamp atau seminar-seminar khusus untuk pelatihan tertentu ya untuk bagian IT seperti itu. Nah, yang lagi luas itu kayak decoding, kayak digital talent. Nah, itu juga bisa kita ikutin seperti itu. Di sana juga banyak untuk pelatihan-pelatihan yang bisa kita pelajari. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tantangan dan solusinya. Tantangannya itu tidak semua pelaku bisnis memiliki akses yang sama kepada teknologi dan internet yang memadai. Nah, memang di Indonesia untuk jaringan atau internet belum merata ya, jadi kita masih kurangnya fasilitas juga di daerah-daerah terpencil seperti itu. Nah, kemudian kurangnya keterampilan, masih banyak pelaku yang masih kekurangan keterampilan di bagian yang berada di bidang teknologi, artinya mau mau melakukan perubahan ya seperti itu. Kemudian
keamanan cyber. Nah, ini juga sebagai ancaman ya. Jadi pencurian data. Nah, ini juga penting juga untuk kita pelajari atau tantangan juga karena keamanan cyber ini sangat lagi tren nih untuk pencurian data juga ya. Seperti itu. Nah, solusinya yaitu untuk pemerintah bisa atau swasta bisa bekerjasama untuk memperluas akses internet ke teknologi dan teknologi ke seluruh wilayah. Kemudian program literasi. Nah, inisiatif dan program literasi yang dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Kemudian peningkatan keamanan cyber. Nah, ini juga perlu kita pelajari juga, kita edukasi lagi ke para pelaku bisnis seperti itu ya. Betapa pentingnya untuk keamanan data seperti itu ya. Oke, kesimpulan ini yang terakhir. Dalam era digital yang serba cepat, literasi ICT menjadi kompetensi yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku bisnis. Membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kualitas bisnis. Dengan terus berupaya meningkatkan literasi ICT, pelaku bisnis dapat memanfaatkan kekuatan teknologi untuk mencapai keunggulan dan mendulang kesuksesan di era digital. Nah, ini sangat penting kan ya. Artinya kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai kita hanya di zona nyaman terus seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.